Selamat datang di konten saya. Silahkan tonton sampai habis biar nggak salah paham, terutama Kadun. Bletak! Ya, setelah ditinggal ketua umumnya, MUI ini mulai miring-miring lagi nih ya. Aduh, jadi begini ya. Selain dipenuhi dengan diskon-diskon Natal dan Tahun Baru, Desember, bulan ini nih, juga adalah bulan ketika Majelis Ulama Indonesia sedang lucu-lucunya. Padahal Desember itu bagi umat Kristen di Indonesia adalah bulan suci, dengan segala peringatan Advent hingga malam Natal. Dari tahun ke tahun, selalu muncul masalah soal pelarangan ucapan Selamat Natal, sampai haramnya pemakaian aksesoris topi Sinterklas bagi karyawan-karyawan di pusat perbelanjaan. Nah, memasuki masa Natal 2022 ini, MUI mulai mengeluarkan lagi surat dan pernyataan yang lucu. Terlebih soal aksesoris Natal bagi karyawan di pusat perbelanjaan. Nih, bahkan pada surat MUI bertanggal 15 Desember 2022 kemarin, baru kemarin tertulis himbauan kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit untuk memantau dan memastikan nggak ada pemaksaan penggunaan atribut keagamaan non-muslim kepada pekerja muslim. Alasannya menurut MUI, atribut Natal bisa memunculkan potensi intoleransi antar umat beragama. Aduh, orang-orang tua ini ya, lebay banget. Ya, surat itu secara resmi ditandatangani oleh Wakil Ketua Umum MUI Marsudi Suhud dan Sekjen MUI Amir Shah Tambunan. Meski sebenarnya 2016 lalu MUI sempat mengeluarkan fatwa nomor 56 tahun 2016 tentang hukum menggunakan atribut keagamaan non-muslim. Kayaknya surat terbaru MUI itu adalah episode lanjutan dari fatwa 2016 itu. Isinya tetap sama-sama mengecam penggunaan atribut keagamaan non-muslim. Ternyata topi Sinterklas bagi MUI semengancam itu bagi toleransi antar umat beragama. Fatwa haram sampai-sampai perlu dikeluarkan untuk menangani sepucuk topi Sinterklas yang lucu itu. Topi, Anda tahu kan topi. Jadi semenakutkan ini. Dan saya yakin, ini cuma ada di Indonesia nih. Ya, masalah ini menarik sekali menurut saya. Karena terlihat gagalnya membedakan Natal sebagai tradisi keagamaan dan Natal sebagai perayaan sosial budaya. Padahal di negara-negara semenanjung Arab, pusat perbelanjaan hingga supermarket saat bulan Desember dihiasi pohon Natal, dekorasi meriah, dan diiringi lagu-lagu Natal. Susah deh orang-orang yang lebih kayak gini nih. Nonton deh TV internasional lah, sekali-sekali. Beberapa liputan media luar negeri itu menyoroti itu, apalagi semenjak arus liberalisasi budaya di Saudi Arabia tahun 2018. Kayaknya MUI itu bakal kaget kalau mereka tuh jalan-jalan ke Arab Saudi dan negara di sekitarnya. Lalu mampir ke mall. Lagu-lagu Natal bahkan diputar di sana. Lengkap dengan dekorasi dan topi-topi Sinterklas ya. Biar tahu nanti Santa Claus beda lagi. Sinterklas. Dunia kita ini sudah berubah dalam memaknai toleransi antar umat beragama, bos. Seluruh organisasi agama sudah mulai membicarakan pentingnya toleransi antar golongan dan menghargai keberagaman. Woi, MUI bangun dah. Bangun, bah. Ini orang-orang tuanya. Tapi kenapa MUI mengambil pilihan untuk mengecam hal-hal simbolik soal Natal? Apakah dekorasi dan topi Sinterklas semengancam itu bagi tatanan masyarakat Indonesia yang Pancasilais dan toleran? Nggak ngerti saya sebenarnya nih. Selamat datang di Oposisi 69 FM bersama saya, Mas Supray. Tarik bambang, sedikit disenggol lapor polisi. Padahal doyan nyenggol tanpa basa-basi. Orang ngebanyol, kau disomasi. Oh sial, semua salah Jokowi. Jadi begini ceritanya, bos. Selain MUI, banyak para pendakwah
yang sudah lebih dulu mendakwahkan haramnya pemakaian aksesoris Natal dan bahkan pengucapan selamat Natal. Rata-rata para pendakwah itu memang mewacanakan ajaran yang tekstualis dan juga fundamentalis. Para kadrun pun memotong video dakwah itu dan menyebarkannya. Biar semakin banyak orang yang percaya dengan dalil-dalil itu. Kampret-kampret itu memang gak ada bosennya membuat suasana kerukunan antar umat beragama di Nusantara ini jadi adem. Ustadz Abdul Somad pada sebuah ceramahnya melarang umat Islam untuk mengucapkan Selamat Natal pada mereka yang merayakannya. Begitu pula dengan Buya Gus Rizal, ia melarang pemakaian aksesoris Natal dan segala dekorasinya di pusat perbelanjaan untuk kaum muslim. Banyak agamawan yang menyerukan dalil serupa, seakan-akan Natal adalah momen mencekam yang mengganggu keberlangsungan akidah. Dari tahun ke tahun momen Natal selalu dipenuhi dengan polemik-polemik itu. Kampret tetap jadi kampret, meski dunia luar sana sudah berubah. Aduh, ya mungkin dalil-dalil semacam itu malah memupuk sebuah segregasi sosial budaya yang mengotak-ngotakkan umat beragama dalam kotak yang sempit dan kaku. Bahkan sekedar untuk mengucapkan selamat kepada perayaan agama lain pun dilarang keras. Sementara MUI menakutkan terjadi intoleransi antar umat beragama. Tapi justru ironisnya mereka terjebak pada arus konservatisme Islam. MUI yang menjadi pusat penentu berbagai fatwa juga ikut dalam arus itu. Sebagai lembaga yang menaungi berbagai mazhab, MUI tampak mengalami perubahan arah wacana. Hal ini adalah fenomena yang perlu benar-benar diamati. Apakah benar tindakan MUI itu untuk melibas intoleransi antar umat beragama? Atau justru tindakan itu malah menodai kebudayaan kita yang sangat terbuka dan toleran? Soal fatwa-fatwa nggak boleh pakai topi Sinterklas itu tadi. Faktanya, masyarakat kita sejak zaman Majapahit sekalipun memegang teguh namanya Bhinneka Tunggal Ika. Sebuah prinsip yang mengatasi perbedaan antar agama. Bahwa tiap-tiap golongan beragama perlu hidup rukun dan damai. Tanpa segregasi dan kebencian satu sama lain. Dari generasi ke generasi, toleransi selalu dipelihara sebagai jalan hidup. Dari Empu Tantular hingga Wali Songo. Toleransi bukan sekedar omong kosong. Tetapi toleransi adalah bagian penting dari kebudayaan kita. Bicara soal toleransi antar umat beragama di Indonesia, riset yang dilakukan oleh Setara Institute itu kayaknya relevan banget untuk dibahas. Tahun 17 sampai tahun 2021, tahun 2017 sampai tahun 2021, angka perusakan dan gangguan rumah ibadah naik drastis. Bahkan puncaknya pada tahun 2021 ada 44 kasus perusakan dan gangguan rumah ibadah. Khususnya terhadap gereja, pura, hingga masjid-masjid kelompok Islam yang berbeda dari arus utama. Masih ingat soal Ahmadiyah? Arus intoleransi yang sebenarnya terjadi tidak terbendung. Buktinya masih banyak terjadi diskriminasi pada agama-agama minoritas. Nah, kondisi nyata itu sepertinya yang perlu direspon para ulama-ulama besar di MUI dong. Bahwa selalu ada peningkatan dan selalu terjadi persekusi yang bersumber dari pemikiran keagamaan yang sempit dan intoleran. Akhirnya sepucuk topi Sinterklas hanyalah masalah kecil, bos, dibanding masalah gunung es yang saya sebutkan tadi, soal intoleransi agama yang sebenarnya kronis. Mempermasalahkan atribut Natal dengan intoleransi antar umat beragama dalam surat MUI adalah hal yang absurd, nggak jelas. Karena intoleransi yang sesungguhnya terjadi benar-benar kronis parah. Intoleransi sampai tataran perusakan rumah ibadah adalah fakta paling nyata soal intoleransi. Kalau MUI memang konsisten menyuarakan intoleransi antar umat beragama, maka mereka perlu merespon masalah-masalah substansial. Seperti perusakan rumah ibadah tadi, dengan serius. Intoleransi yang sebenarnya terjadi sangatlah mengancam kehidupan golongan umat minoritas di Indonesia. Dibandingkan berpolemik soal haram, halal sebuah topi Sinterklas, tampaknya lebih penting bertanya bagaimana upaya MUI berkomitmen pada Pancasila dan melindungi keberagaman manusia Indonesia. Cilegon,
Depok, Lebak atau Maja kemarin, itu dulu urusin buat MUI. Jangan malah fokus ngurusin topi. Aduh, nggak jelas kalian. Selamat Natal buat teman-teman yang merayakan. Saya Mas Jopray, salam bletak. Anjing sih ya. Tarik Bambang. Sedikit disenggol lapor polisi. Padahal doyan nyenggol tanpa basa-basi. Orang ngebanyol kok disomasi. Oh sial, semua salah Jokowi. Kita dukung aksi melawan intoleran, radikalisme, dan juga terorisme demi Indonesia yang lebih baik dengan cara subscribe di kanal 245 TV. Makasih.